Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bertobat Sebelum Terlambat, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 13 ayat 8 dan 9. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkulnya tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lagi-lagi pewartaan gereja hari ini mengedepankan kutipan Injil Lukas yang tidak kita temukan paralelnya pada ketiga Injil lain. Lukas mencatat peristiwa sejarah, yaitu pemberontakan orang-orang Galilea dan runtuhnya menara dekat Siloam. Orang-orang yang binasa dalam dua peristiwa ini menjadi bahan refleksinya. Sebuah tanda menyeruak dan dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tuhan Yesus mau menjelaskan bahwa keselamatan setiap orang ditentukan oleh bagaimana mereka seharusnya hidup. Mereka harus membangun sikap tobat. Saudara-saudari terkasih, akhir hayat seseorang yang menyedihkan bukan merupakan ukuran untuk menyatakan bahwa seseorang mengalami nasib sial karena dosa-dosa mereka. Kita terkadang mengait-kaitkan nasib yang menimpa seseorang dengan peristiwa tragis yang dialaminya. Dia terlalu banyak dosanya, makanya dia mengalami musibah seperti itu. Celutuk seseorang yang menyaksikan peristiwa kecelakaan tetangganya yang mati diserempet angkutan kota yang melintas. Yang lain bicara, "Jangan ngomong seenaknya kamu, itu musibah saja. Mungkin dia tidak hati-hati. Mungkin juga supir angkutannya yang ugal-ugalan." Tidak ada hubungan antara nasib seseorang dengan perbuatan dosa yang dibuatnya. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan baik orang Galilea maupun orang-orang yang mendiami kota Yerusalem bahwa mereka juga harus bertobat dari dosa-dosa mereka. Mereka itu menolak Yesus sebagai utusan Allah. Orang Galilea mengusir Yesus dari Nazaret karena tidak membuat mujizat sebagaimana yang dilakukannya di tempat lain. Orang-orang Yerusalem yang dihasut para pemuka agama Yahudi meneriaki Yesus untuk disalibkan. Yerusalem adalah kota Raja Daud, tetapi penghuninya justru menolak Yesus yang adalah keturunan Raja Daud sendiri. Saudara-saudari terkasih, sejarah membuktikan bahwa setelah kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, baik Galilea
maupun Yerusalem diporak-porandakan oleh penjajah. Nasib malang itu menimpa mereka juga. Peristiwa-peristiwa tersebut menginspirasi penginjil Santo Lukas untuk mengingatkan mereka agar bertobat dan menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Untuk menjelaskan hal tersebut, Tuhan Yesus mengedepankan sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Menarik untuk diperhatikan kata-kata pemilik kebun anggur tentang pohon ara yang ada di situ. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Pohon ara adalah jenis pohon yang mudah tumbuh dan disukai di Palestina. Ia memberikan keteduhan dan menghasilkan buah di musim panas. Tetapi sudah 3 tahun tidak menghasilkan buah. Apa maksudnya ini? Tuhan Yesus menyamakan dan mengumpamakan orang-orang di Galilea dan di Yerusalem dengan pohon ara yang seharusnya menghasilkan buah-buah yang baik dan menyenangkan. Faktanya, setelah kurang lebih 3 tahun, Tuhan Yesus hadir di antara mereka. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda pertobatan. Mereka menolaknya, bahkan menyalibkannya. Saudara-saudari terkasih, menarik juga untuk disimak apa yang dikatakan pengurus kebun anggur itu kepada tuannya. Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkulnya tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Dia mohon kemurahan hati sang pemilik kebun anggur tersebut. Memang tidak dikatakan apa-apa oleh Lukas tentang sikap tuan pemilik kebun anggur selanjutnya. Santo Lukas sebagai pemimpin jemaat gereja perdana meminta perhatian jemaatnya untuk memiliki sikap pertobatan yang diserukan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak boleh memiliki watak dan hati tegar seperti orang-orang Galilea maupun orang-orang Yerusalem. Inilah saatnya mereka untuk melakukan pertobatan agar mereka tidak mengalami murka Allah atas hidup mereka. Penolakan orang-orang Galilea dan Yerusalem diharapkan memberikan pelajaran berharga untuk mereka untuk tidak menunda-nunda pertobatan sebelum semuanya menjadi terlambat. Tuhan Yesus sudah datang untuk mereka. Dia menyatakan kasih Bapa yang menghendaki mereka selamat. Orang-orang yang dikasihi Allah itu menolak Yesus. Tetapi Allah yang murah hati memberikan kesempatan kedua untuk mereka yang tersesat supaya bertobat dengan mengirim para utusannya serta mengingatkan mereka. Pertobatan itu sampai hari ini juga diwartakan oleh gereja kepada kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Marilah kita bertobat. Janganlah kita bertegar hati. Apakah aku sudah membangun sikap pertobatan setelah percaya pada Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk tidak menghakimi orang lain, tetapi berupaya untuk bertobat dari cara hidup kami yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan,
kami mau bertobat, karena Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.